kosong terbuka dari draft yang mereka miliki. Balik lagi. Tapi ingat, semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Apalagi Rebellion adalah tim yang tidak kenal takut, akan menyeruduk juga siapapun. Dan akan memaksa membawa game yang ketiga. Yap. Tapi, sisi Alter Ego, mereka mau tidak mau dalam kondisi terpuruk mengeluarkan keajaiban mereka. Sally Boy the Miracle Boy. Akankah jadi jawaban atau keajaiban untuk tim Alter Ego? So, kita langsung menuju ke arah Land of Dawn. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Got the Land of Dawn. Oke. Apa ya oke? Enggak, aku tadi lagi lihat ini. Lu setengah-setengah lo ngomong lo. Rasi ngeluarin itu. Stiker. Portal. Oh, enggak. itu kan buat menahan. Iya. Buat menahan. Iya, makanya tadi aku ngeliatin. Dan ini agak cukup berbahaya memuncak melihat adanya seorang cowok ini. Nah, Ini bisa juga, dia tidak harus meng-counter Udil dengan cara ngedive ke dalam. Dia bisa saja meng-counter Udil dengan cara pick over aja sekalian langsung. Dan lihat di arah bottom lane, Saeb benar-benar di zoning out oleh seorang Kak Pai. Kak Rafle kali ini benar-benar melakukan dominasi dan bahkan Sally Boy the Miracle Boy mencoba untuk memberikan pressure terhadap seorang Wijanarko. Bahkan flicker mau tidak mau harus digunakan di early-nya Momochan. ya itu lumayan mahal sih. Karena posisi dari seorang Wijanarko nggak akan punya flicker selama beberapa menit ke depan. Sementara Rasi di pressure balik. Dan melihat ada pergerakan dari seorang Vincent. Langsung melakukan flicker juga. 2 flicker sudah digunakan. Yes. Tapi bahkan Swallow. di sisi sebaliknya kita lihat juga mencoba ada sedikit rotasi menuju ke arah top lane ya Momochan ya. Karena dari early pressure yang harus dibawain sama Alter Ego, Udil ngebawa Varsha. Butuh level 4 untuk dapetin Feather Ice Strike baru dia bisa untuk melakukan penculikan ke arah satu pemain. Tapi Vincent. Alright, mau gak mau Raisel mencoba dipikul tapi mencoba selamat dan bahkan Raisel di arah top lane dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Wijanarko tidak akan melepaskannya begitu saja. Tapi nampaknya masih terlalu jauh dan flicker sayangnya sudah dia gunakan ketika dia escape dari pergerakan seorang Sally Boy the Miracle Boy. Tapi pas Rasinya nggak coba untuk mendekat ke arah Raisel, aku udah mulai deg-degan. Namun ternyata kalkulasinya masih cukup matang dari seorang Raisel. Sehingga tidak jadi terpick off di 2 menit awal. Alright, Sally Boy the Miracle Boy kali ini akan berhasil mendapatkan retribution dengan cukup mudah. Tidak ada counter sama sekali. Dan turtle slain by Samsung Galaxy S23 5G. Kali ini setelah diamankan Sally Boy. Tapi problemnya satu, Rebellion Jin tetap memiliki keunggulan dari segi gold. Berarti tandanya ada beberapa laning atau satu laning Alter Ego yang tidak terlalu maksimal di sini Momochan. Kayaknya goldnya sih tadi. Harusnya goldnya sih, Iya. harusnya goldnya. Soalnya karena Raiselnya terpaksa jalan kaki kan tadi. Oke, sekarang Alter Ego memiliki 4 pendukung dari Talent Prediction dan sedangkan dari Mirko dan juga Eterna memiliki arah Rebellion Zion. Mereka English Dash tapi Arashi berbeda, berbeda pendapat dan dia lebih setuju menuju ke arah caster Indonesia nampaknya. Ya. Dan ngebawa dengan adanya satu Akai ya. Ini harusnya masih bisa untuk memenangkan dari segi objektif turtle-nya ya. Yes. Dan bahkan yang tadi Oji bilang, ketika altar dibuka, ini bisa dijauhin pemain-pemain dari Rebellion Zion. Asal timing heavy spin-nya pas dengan adanya altar yang udah dibuka. Tapi Vincent. Vincent gak boleh sembarangan sih. Masalahnya Ratingnya yang dipakai. dipegang di tangan dari Alter Ego adalah Akai. Tapi lihat, langsung ada satu momen dari sini. One touch! Wombo combo, Chamber of First Blood! Berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim Rebellion Zion. Tim Alter Ego mereka mendapatkan surprise attack karena ada mata-mata. Yaitu Rasi yang benar-benar memantau pergerakan dari seorang Hayabusa itu sendiri. Ingat, Hayabusa hero yang late game. Jangan sampai di early gamenya dia tidak memiliki space untuk farming Momochan. Iya, dan tadi bagus banget combo yang dibawakan oleh Rasi. Dia tahu dengan metode pick off kali ini Udil memiliki Feather Ice Strike yang belum digunakan dan makan itu mahal karena Vincent yang tumbang. Alright, dan bahkan Rasi mau tidak mau harus di pick off. Di take dengan cukup mudah. Kembali lagi dengan dari recall tas-tas dikeluarkan oleh para pemain dari tim Rebel Zion. Ingat, mereka hati-hati. Wijanarko mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Udil. Tidak ada the way of dragon, tapi di sisi sebaliknya Pai mencoba untuk menerangkap seorang Swallow. One last hit, hilang begitu saja. Di sisi sebaliknya, tandanya Swallow harus sedikit
terlambat melakukan teamfight dengan adanya Curve Altar yang dia miliki, bahkan tidak ada teamfight. Tidak Gila. ada perebutan. Lihat Satu lagi perfect turtle loh untuk Alter Ego. betapa beraninya Udil ketika Wijanarko masuk dengan Jet Kundo. Tapi dia tahu backupan dari Pai udah mulai jalan dari area rivernya. Sehingga udah pasti Udil yang masih punya Wings by Wings masih bisa mundur dan bahkan dibalikin keadaannya Swallow-nya yang tumbang. Silakan emblemnya Momoja. Dengan ada emblem yang bisa kita lihat juga dari kedua marksman yang, dari kedua bot laner yang berbeda. Kita tahu dari Beatrix di sini masih mengamankan movement speed dan juga physical attack-nya, sementara dari kedua mid laner ini masih sama dengan adanya emblem Magic Worship. Oh, ini berbeda, berbanding terbalik dengan permainan dari tim Rebel Legion sebelumnya di arah gold lane. Mereka terperangkap sekali dan Wijanarko akan menjadi baiting. Belum ada The Wave Dragon, Razel bahkan disikat begitu saja, tapi Razel dengan sangat tepat melakukan satu buah flicker dan akhirnya membuat dirinya malah diselamatkan oleh Wijanarko. Wijanarko udah sangat baik, dia menunggu momentum untuk tendangan menuju ke seorang Razel, tapi balik lagi Razel juga dengan sangat tepat langsung menggunakan flickernya. Ya, Clear minion dengan sangat cepat di arah top lane nampaknya membuat para pemain tim Rebel Legion gak bisa masuk lebih dalam. Flicker keluar karena banget Sally dari Miracle Boy. Kali ini mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Kapai save the day. Vincent terperangkap. Alter Ego mereka mengungguli dari segi 1.300 gold dan bahkan mereka gak ada yang sadar. Bukan hanya rotasi dari Saib yang menuju ke arah top lane, tapi Serpai kali ini benar-benar masuk ke dalam zona tim Rebel Legion. Wijanarko mencoba diusir begitu saja oleh seorang Sally Boy dan Medical Boy. Bahkan mundur ke arah belakang. Dan Alter Ego Esports mendominasi dengan 1.700. seru ya. Apa? Di atas stage seru ya. Iya seru banget. Aduh, dan ini dia. Dengan ada backupan cover yang sangat amat cepat dari Pai, rotasi yang bahkan tidak diduga oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Mereka terlalu berfokus gimana caranya mereka numbangin Razel dan juga Udil. Tapi mereka tidak menyadari penalty zone yang bisa aja muncul kapanpun dari Pai. Ini yang bakal jadi titik tumpu untuk Alter Ego masih bisa untuk balikin team fight-nya. Wow, di sisi sebaliknya Wijanarko akan selalu dipaksa untuk menggunakan flicker dan duel dragon yang dikeluarkan. Bahkan ada konsil yang dikeluarkan para pemain dari tim Alter Ego Esports menggagalkan pergerakan tim Rebel Legion. 2000 gold difference. Wijanarko ter-take down. Celebrate Miracle Doin bahkan tetap berhasil mendapatkan satu buah turtle lagi. Perfect turtle for Alter Ego Esports. Swallow, Shaib versus Sally Boy dan Miracle Boy yang diselamatkan oleh seorang Udil. Coverisasi, lihat chemistry yang dimiliki dari seorang Udil dan juga Sally Boy tanpa ada banyak bicara, mengcover dengan sangat baik. Bahkan dari bottom lane, Vincent benar-benar diperangkap di dalam 3 topeng dari Alter Ego Esports. Nggak dikasih kesempatan untuk Vincent bisa berkarya dengan ketertinggalan level yang dia miliki. Dia belum bisa men-take down siapapun mungkin kecuali Udil atau Razel sekalipun. Ya, dan bahkan dengan usaha dari Heist yang udah ngebuka Zaman Force tadi di area mid-nya, mau coba untuk tumbangin Rasi, tapi lagi-lagi backup yang begitu cepat dari Alter Ego. Udil berada di area tengah-tengah, dia bisa menggunakan Curse of Crown-nya untuk menghentikan pergerakan dari Heist biar posisi dari Rasi ini masih bisa selamatkan, tapi Pai! Wow! What? Serpai kali ini benar-benar melakukan salah pikul di depan sana. Gak bisa dibendung kembali. Hayabusa depending on purple buff. Sedangkan purple buffnya akan diinvasi oleh seorang Sally Boy. Dan lihat, Hayabusa tanpa purple buff itu bakal pincang. Itu pasti tentunya akan membuat para pemain dari tim Rebel Legion ini melakukan defensive gameplay. Fix, debat no valid. Valid no debat. Oh, iya, sorry. Dan Udil, aku sih sebenarnya nggak terlalu khawatir ya dengan positioning Udil, karena Udil tahu kapan menggunakan Wings by Wings-nya, kapan harus mundur. Oke, Kapai tiba-tiba langsung ngebuka ke arah belakang, mencoba diselamatkan oleh Sally Boy dan Miracle Boy. Masih ada Curse Altar, tapi nampaknya itu belum menjadi satu buah poin penting untuk bisa memenangkan team fight mereka. Melakukan following up lagi dan lagi. Alter Ego tidak ngasih kendor. Alter Ego kembali lagi ke setelan pabrik. Ini dia Alter Ego yang tak pernah kena kendor. Tidak ada kendornya untuk melakukan invasi habis-habisan di saat dia berada di posisi yang owning. Yap, setuju. Dan bahkan sekarang Rebellion Zion mereka yang kebingungan karena
setupnya benar-benar nggak ada yang bisa masuk dengan sangat amat mudah. Mereka terlalu berfokus terhadap posisi dari Udil yang berkali-kali bisa kabur dari kejaran pemain-pemain Rebellion Zion. Dan Raisel ini juga terlalu free di area atas. Hais mau nggak mau jadi sibuk untuk ikut team fight dengan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Ya itu aku setuju banget sih. Satu hal yang dimaksimalkan oleh tim Alter Ego adalah gimana caranya Raisel ini melakukan free farming. Mereka akan coba team fight di dalam satu buah pit lord itu akan menguntungkan sekali pergerakan dari seorang Sally pada Miracle Boy. Udah mulai tersenyum kali ini nampaknya. Udah mulai mengangkat kaki mendapatkan retribution tapi nampaknya tidak berhasil. Tapi untungnya ada seorang Raisel yang mengamankan one last hit terhadap Lord yang terhormat. Alter Ego mereka juga mulai harus responsif dan mereka juga mulai harus respect dengan permainan dari tim Rebellion Zion. Walaupun 5.000 gold difference kali ini, tim Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit pushing terhadap mid lane turretnya memucat. Dan pergerakan dari seorang Udil yang lagi-lagi prioritas target yang diamankan oleh Rebellion Zion gak berjalan dengan sempurna karena Purify masih dipegang oleh Udil. Wow, ini malah berbahaya Wijanarko. Bakal coba dipaksa. Oh, no. Wijanarko terpick off kembali. Satu buah snowballing yang cukup berbahaya karena tidak ada roamer di saat Lord bergerak dengan sangat bebas. Ini bisa menjadi bencana. Para pemain dari tim Alter Ego, mereka memaksakan satu buah mid turret dan terperangkap. Saib di depan sana, belum ada yang all in. Dan Federal Strike bersama dengan Wajan membuat Saib hilang begitu saja. Hilang di telan bumi. Bagaikan tak berdaya. Padahal dia dirinya adalah seorang Fredrik Pai. Wah, buset Pai. Menggunakan Purify-nya. Damage terlalu besar. Kapai gak bisa di take down. Dan bahkan Kapai still survive. Gila. Ini bencana untuk Rebellion Zion. Gila, lihat betapa kuatnya Pai di area depan diusir dari seorang Hais-nya. Yang kita tahu padahal Hais dengan adanya Harit yang benar-benar gila banget sebenarnya dibawa ke arah mid ke late game-nya. Ini benar-benar ditahan dari segi farmingannya aja. Itu Miskin ketinggalan total. jauh, iya. Dibanding sama Raisel yang tadi dia dapetin space cukup banyak. Dan bahkan dengan item yang menurut aku ini dia udah punya Holy Crystal. Feather of Heaven juga dari seorang Hais masih belum cukup karena dari Pai-nya di area depan udah punya Dominance Ice, udah punya Radiant Armor. Jadi sebenarnya cukup buat nahan magical damage dari Hais yang masih kurang. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari segi goldnya itu agak tidak terlalu jauh lah seorang Hayabusa dengan seorang Aka yang dominasi banget saat ini. Gold memang Raisel bersama dengan Pai. Dominasi di laningnya mereka masing-masing yang membuat dirinya mereka berada di top 2 gold players by best gold. Tapi lihat, satu poin mencoba didapatkan oleh para pemain dari tim Alter Ego. Watch telah dikeluarkan, Wijanarko di depan sana, ada Saib. Belum ada satu buah. Heavy spin, trigger disiplin dan kita seorang Sally Boy Miracle Boy karena dia ingin memanfaatkan minion yang dia miliki. Diusir begitu saja, fokus ke arah base turret. Sally Boy lihat, dia kali ini sebagai jungler pelengkap yang luar biasa. Membuat dirinya menjadi satu buah sokongan untuk tim Alter Ego dan bakal di-cover seorang Udil. Sally Boy Miracle Boy mencoba untuk mundur, masih diselamatkan. Dan masih ada para pemain dari tim Alter Ego yang tidak meninggalkan mereka. Mereka mundur secara bersama-sama. Solid permainan dari tim Alter Ego untuk saat ini. Gila, Sally Boy yang sekarang bener-bener disiplin banget mainnya. Bener-bener gak mau terlalu memaksakan keadaan di mana fokus dia adalah bermain objektif, pecahin base turret dan bahkan dia remitnya. Awal charge dikeluarkan Kurt Altar. Para pemain dari tim Alter Ego informasi telah diberikan. Tim fight kali ini mungkin saja akan berada di tangan dari tim Alter Ego. Karena mereka lihat tidak ada Duel Dragon, tidak ada Flicker, tidak ada Kurt Altar. Dan bahkan di sisi sebaliknya Lot sudah didapatkan. Rasi menjadi painting, Vincent tertake down. Sally Boy dan mereka Boy mendapatkan high tapi tidak ada following up dari para pemain tim Alter Ego eSport. Sally Boy versus everybody di garis depan. Bahkan coba di following up. Udil sudah terbang, belum ada Feather Restrict. Para pemain dari tim Alter Ego mereka kehilangan Rasi tapi di sisi sebaliknya Kapai membuka posisinya dan bahkan following from Udil membuat Rebellion Zion konter kacir. Ini bencana 4 versus 2. Alter Ego mencoba untuk memaksakan mendapatkan satu buah poin tambahan. Looking for weapon dan ini dia poin pertama untuk Alter Ego dan harusnya ini tidak bisa diselamatkan lagi oleh tim Rebellion Zion dan Sally Boy dan Miracle